Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh bertemu lagi di dalam ibadah pos pada malam hari ini. Bersyukur anugerah Tuhan kepada kita yang terus menjaga memelihara hidup kita. Dan tentu kita bersyukur bahwa setiap persekutuan kita, Tuhan juga berkenan hadir di dalamnya. Dan demikian juga pada malam hari ini. Kita yakin Tuhan juga berkenan hadir bersama dengan kita dalam keluarga kita masing-masing ketika kita bersekutu memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah pos kita malam hari ini. Baik, mari kita membuka Alkitab, bagian firman Tuhan yang hendak kita baca renungkan saat ini terambil dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, begini bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di Moreh. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya, berbahagia ialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Sebelum kita masuk dalam perenungan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami menaikkan ucapan syukur kami oleh karena kasih setia Tuhan bagi kami. Hari ini Tuhan jaga sertai kami, hari ini Tuhan juga tolong kami. Dan hari ini Tuhan sudah mampukan kami melakukan aktivitas kami, tugas panggilan kami, pekerjaan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Engkau yang juga memberkati setiap usaha kerja kami, bahkan memberkati keluarga rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, saatnya kami merenungkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu yang sudah kami baca dan akan kami renungkan menjadi kekuatan bagi kehidupan rohani kami, bagi jiwa kami, dan bagi kehidupan kami, untuk terus menuntun kami melakukan kehendak-Mu di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Damai di hati, puji Tuhan.
Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan yang menganugerahkan kita sehat dan kuat. Dan tentu kita juga bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kita nikmati lagi pada saat ini. Bacaan firman Tuhan pada saat ini mengisahkan tentang Abraham yang Tuhan panggil. Dan melalui tokoh ini, melalui Abraham, kita akan belajar bagaimana ketaatan yang semestinya untuk kita lakukan, kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan Abraham. Dan bagian ini saya beri judul renungan kita, yaitu ketaatan yang menghasilkan berkat. Ketaatan yang mendatangkan berkat. Abraham hidup taat. Lalu oleh ketaatannya kepada Tuhan, dia menerima atau dia mendapatkan berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan, janjikan, dan genapi dalam kehidupannya, bahkan sampai kepada keturunannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-7 dalam pembacaan kita, di sana dikatakan bahwa ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 7 ini menjadi satu ayat yang sangat spesial bagi Abraham. Menjadi sesuatu yang membuat dia bersuka cita. Selama ini dia berjalan, tentu lelah, tentu capek. Tapi pada ayat yang ke-7 kita menemukan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Menampakkan diri. Ini tentu sesuatu yang luar biasa. Dia bersuka cita. Karena tidak setiap hari Tuhan menampakkan diri. Tetapi pada ayat 7 di sana dikatakan saat itu Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ini sesuatu yang menyenangkan. Satu pengalaman yang tentu saja sangat membahagiakan. Kita semua rindu Tuhan hadir di dalam hidup kita. Amin. Pasti kita merindukan. Dan kalau Tuhan hadir, oh betapa sukacitanya hati kita. Abraham pada saat itu masih bernama Abram. Alkitab mengatakan Tuhan menampakkan diri. Wah, ini satu sukacita. Lalu yang kedua, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram, Tuhan juga mengatakan, tempat ini aku akan berikan kepadamu. Oh, luar biasa. Sudah ada perasaan yang senang, bertemu dengan Tuhan, melihat Tuhan, Tuhan menampakkan diri kepadanya, lalu Tuhan juga memberkati dia dengan hal-hal yang materi, yaitu apa yang dia lihat atau tempat yang sekarang dia sedang berada, dia duduki, itu menjadi tempat, menjadi kepunyaannya. Ya, sesuatu yang luar biasa. Tuhan, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Negeri ini artinya tanah yang dia lihat begitu luas, begitu besar. Negeri ini akan Tuhan berikan. Jadi pada ayat yang ke-7, saya melihat bahwa ayat 7 ini luar biasa. Satu pengalaman yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan dari Abram. Mengapa itu terjadi? Karena dia taat. Puji Tuhan. Ketaatan yang menghasilkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kita tentu ingin juga menikmati berkat-berkat seperti yang dialami Abram. Ada kehadiran Tuhan dalam hidupnya dan ada berkat yang Tuhan anugerahkan. Oh, sesuatu yang menyenangkan sekali. Bukankah kita semua menginginkan berpengalaman atau punya pengalaman seperti Abram? Saya yakin kita semua kalau ditanya pasti mau merasakan pengalaman dari Abram.
berjumpa dengan Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, dan menikmati berkat yang Tuhan berikan. Luar biasa. Ini karena apa? Karena taat. Ketaatan kepada perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka saya ingin kita semua melihat bagaimana ketaatan Abraham itu sehingga menghasilkan berkat yang luar biasa. Bagaimana ketaatan Abraham itu sehingga mendatangkan kehadiran Allah dalam hidupnya dan mendatangkan berkat berlimpah dalam hidupnya. Banyak orang ingin menikmati ayat 7, tetapi lupa bagaimana bergumul di dalam ketaatan. Banyak orang ingin mengalami ayat yang ke-7 ini, berjumpa dengan Tuhan atau Allah hadir dalam hidup dan juga Allah memberkati hidupnya, tetapi tidak tahu mengapa itu terjadi, bagaimana itu terjadi, proses apa yang dia harus lalui sehingga itu terjadi. Maka mari kita melihat proses di dalam ketaatan dari Abraham. Ketaatan yang menghasilkan berkat itu seperti apa sehingga bisa mendatangkan berkat, atau bagaimana ketaatan yang menghasilkan berkat yang luar biasa ini? Yang pertama, kalau kita baca dalam ayat yang pertama, di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yang pertama, ketaatan yang bagaimana? Yaitu tidak membiarkan hidup dikuasai oleh kenyamanan hidup. Ketaatan Abraham oleh karena dia menyampingkan atau tidak membiarkan hidup dikuasai oleh kenyamanan hidup. Banyak orang sekarang berusaha mengejar kenyamanan hidup, berusaha untuk meraih kenyamanan hidup, berusaha untuk mendapatkan, menciptakan kenyamanan hidup. Sebab orang berpikir kalau hidup sudah nyaman, itulah hidup. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ternyata bukan demikian. Justru Abraham ketika melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, hidup untuk taat kepada perintah Tuhan, maka yang terjadi adalah dia meninggalkan, membiarkan kenyamanan hidup itu. Dia tinggalkan kenyamanan hidup itu. Ya. Kenyamanan yang seperti apa yang sedang dialami oleh Abraham? Kenyamanan hidup seperti apa yang sedang terjadi dalam hidup Abraham pada saat itu? Di dalam ayat pertama sangat jelas bahwa dia hidup dengan sanak saudaranya. Kenyamanan, dekat dengan orang-orang yang dikasihi, dekat dengan orang-orang yang mengasihi, dekat dengan orang-orang, dengan saudara-saudara yang dapat membantu, menolong dia dalam kesukaran, dekat dengan orang-orang yang dapat diandalkan. Bukankah ini yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini? Bukankah kita sedang mengejar hal-hal yang seperti itu zaman sekarang ini? Kita berusaha untuk mencari muka dengan seseorang yang kita anggap dapat menolong kita. Orang-orang tertentu, ketika kita merasa dekat dengan orang-orang tertentu yang kita pikir hebat, yang kita pikir punya kuasa, punya power, punya jabatan, kedudukan tertentu, kita sudah merasa nyaman. Kita sudah merasa tenang hidup ini. Saya dekat dengan dia. Dia bisa membantu saya. Dia bisa menolong saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketaatan Abraham justru terbalik. Dia meninggalkan apa yang kita cari sekarang ini. Kenyamanan dengan orang-orang yang dekat. Lalu tinggalkan saudara-saudara, sanak saudaramu, lalu tinggalkan kampung halamanmu atau negerimu. Meninggalkan negerimu, dalam hal ini tempat tinggal yang menyenangkan, ditinggalkan. Tempat tinggal yang menyenangkan ditinggalkan. Bayangkan kalau kita sudah rasa enak di satu tempat, di satu rumah, di satu
uh, pemukiman, di satu perumahan, lalu suruh pergi, rasanya nggak enak. Saya beberapa kali harus pindah kontrakan, pindah tempat tinggal, pindah kontrakan, tidak enak. Ya, berapa kali angkat barang, bawa lagi yang tadinya bagus, setelah diangkat, dipindahkan, dicek lagi, ya sudah hancur, ya sudah pecah, ya sudah rusak, ya sudah lecet dan sebagainya. Tidak enak. Itu dari hal-hal yang materi yang kelihatan, belum lagi keamanannya dan sebagainya. Tidak enak. Tapi Abraham, Tuhan bilang, tinggalkan negerimu, tempat tinggal yang nyaman tinggalkan, saudara yang menyenangkan tinggalkan. Bukan berarti benci saudara, tidak. Tapi hal-hal yang menyenangkan ditinggalkan. Demi apa? Demi ketaatan kepada Tuhan. Demi ketaatan kepada perintah Tuhan. Jadi ketaatan Abraham membiarkan hidup yang dikuasai oleh kenyamanan hidup. Ya. Tidak membiarkan hidupnya dikuasai oleh kenyamanan hidup. Tetapi justru mengesampingkan itu, membiarkan itu. Dan yang utama yang dikejar adalah ketaatan kepada perintah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketaatan dari Abraham yang kedua adalah tidak membiarkan hidup dikuasai oleh pandangan orang lain, melainkan fokus pada perintah Tuhan. Tidak dikuasai, ya, tidak membiarkan hidup ini dikuasai oleh pendapat atau pandangan orang lain, melainkan fokus pada perintah Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Seringkali kita terpengaruh dengan apa kata orang tentang hidup ini. Ketika orang berbicara tentang hidup ini, kita terpengaruh. Dan kita ikuti apa yang pandangan orang lain terhadap hidup kita. Ketika kita dengar dari A, kita lagi ikuti. Kita dengar dari B, kita ikuti lagi. Saudara, tidak demikian dengan Abraham. Abraham tidak membiarkan hidupnya dikuasai oleh pandangan orang lain, melainkan fokus pada perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak pendapat orang tentang hidup kita. Ada banyak pendapat orang saat mengetahui bahwa Abraham hendak pindah. Ya. Waktu kami pindah-pindah juga, tetangga tanya, mau pindah kemana dan sebagainya. Biasa seperti itu. Ya. Biasa seperti itu. Pindah kemana? Aduh, kita nggak ketemu lagi. Oh, nanti ketemu. Ya. Waktu Abraham pindah, pasti banyak orang bertanya-tanya, kenapa pindah? Kan di sini sudah enak. Kenapa pergi? Kita kan di sini bersaudara. Kenapa pergi? Kita kan saling merindukan. Kita kan saling tolong menolong di sini. Kenapa mesti jauh-jauh? Kenapa di sini kan enak, di sini nyaman, di sini semua ada. Kenapa harus pergi? Pasti ada banyak pendapat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham tidak hidup dari pendapat orang, tetapi dia hidup taat karena perintah Tuhan. Dia fokus pada perintah Tuhan. Ada banyak pendapat orang tentang kita, biarkanlah itu. Tetapi fokus kita pada apa kata Tuhan tentang kita. Orang-orang menilai kita mungkin sesuatu yang buruk, tidak mengapa. Tidak jadi masalah buat kita. Tetapi yang jadi masalah, apa kata Tuhan tentang hidup kita. Itu yang lebih penting. Kalau orang mengatakan, "Woi, kamu baik, kamu hebat." Tapi kalau Tuhan bilang, "Kamu tidak hebat, kamu tidak baik." Mana yang kita mau dengar? Kata orang atau kata Tuhan? Tentu kata Tuhan. Maka yang kita mau kejar adalah apa kata Tuhan, bukan apa kata orang.
Hidup ini bukan berdasar pada apa kata si A, apa kata si B, bukan. Tetapi apa kata Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hidup kita tidak bergantung pada ada apa kata orang. Banyak orang mungkin pada saat itu, tetangga ataupun saudara dari Abram mungkin berpikir, kenapa dia pergi meninggalkan kita? Kenapa dia pergi dari kampung ini? Bukankah di sini sudah tersedia segala sesuatu yang baik untuk kehidupan ini? Bukankah sudah tersedia segala sesuatu yang membuat dia hidup berkecukupan selama ini? Kenapa harus pergi? Banyak kata-kata yang baik yang mungkin didengar oleh Abram. Banyak nasihat-nasihat yang masuk di akal yang mungkin disampaikan oleh saudara-saudaranya, oleh teman-temannya kepada Abram saat itu. Tetapi Abram tidak mengikuti apa kata mereka. Ya, sebab hidup kita tidak bergantung pada apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari belajar taat. Jangan hanya karena kata orang, tetapi apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Tetap berdoa. Mungkin orang berkata, ngapain kamu berdoa? Berapa lama kamu berdoa? Toh sampai hari ini lihat apa perubahan hidupmu. Kata Alkitab, tetaplah berdoa. Dengar kata firman Tuhan, tetap berdoa. Setia beribadah. Orang mungkin mengatakan, buat apa kamu beribadah? Beribadah malam, beribadah pagi, siang hari, buat apa? Tapi Alkitab bilang, beribadah kepada Tuhan. Maka dengarlah kata firman Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Dan lain sebagainya. Mungkin orang mengatakan, buat apa kamu pelayanan? Buat apa? Kamu dapat apa dari gereja? Dapat apa dari pelayananmu? Tidak dapat apa-apa kan? Tapi kata Alkitab apa? Jeripayamu dalam Tuhan tidak sia-sia. Maka dengarlah firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Ketaatan kita mengesampingkan apa kata orang tentang hidup kita, tetapi fokus pada perintah Tuhan. Dengan demikian, apa yang menjadi berkat, apa yang menjadi hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan Abram, kita percaya Tuhan dapat melakukan apapun di dalam hidup kita yang mendatangkan kebaikan, bukan sekedar hal-hal yang jasmani, terlebih hal-hal yang rohani dalam hidup kita. Perjumpaan dengan Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Artinya Tuhan hadir dalam hidup kita itu sesuatu yang luar biasa, melampaui apa yang kita butuhkan secara materi. Sebab ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, itu sudah menjamin hidup kita. Itu sudah menjamin, itu sudah cukup atas kehidupan kita. Dan sangat menjamin kehidupan kita. Maka kalau kita taat, Tuhan pasti berkenan atas hidup kita. Segala sesuatu ketika Tuhan berkenan dapat Dia penuhi dalam hidup kita. Karena itu jadilah taat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang kami boleh nikmati pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya Tuhan tolong kami untuk hidup taat. Seperti Abraham yang taat kepadamu di dalam menjalankan perintah-Mu. Demikian jugalah kiranya kami boleh hidup taat untuk hidup di tengah dunia ini, menjalankan perintah kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Agar kami dapat menjadi garam dan terang tengah hidup ini, agar kami juga menjadi anak-anak terang di tengah-tengah angkatan yang berdosa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami mohon kiranya Tuhan tolong. Tuhan berkati pemerintah kami, Presiden, di dalam menjalankan pemerintahan yang ada. Demikian juga Wakil Presiden, para menteri, dan para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW. Tuhan berkati. Biarlah semua roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik untuk
kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik, terutama di dalam penanganan pandemi COVID-19 dan juga dalam pertumbuhan ekonomi bangsa kami. Kiranya Tuhan yang terus menolong. Para medis, tim medis Tuhan memberkati. TNI dan Polri juga Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah setiap hal-hal yang diupayakan oleh pemerintah kami demi kemakmuran, kesehatan bangsa Indonesia ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan kami, keluarga lepas keluarga. Kiranya Tuhan yang terus menolong dan memberkati kami dalam usaha kerja kami, di dalam kami membangun kembali usaha-usaha kami. Kiranya Tuhan yang memberkati dan membuka jalan. Dan kiranya Tuhan terus menolong kami untuk dapat mengerjakan apa yang baik bagi kehidupan kami dan bagi banyak orang. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang terus menolong untuk setiap profesi kami yang kami harus kerjakan dalam tugas tanggung jawab kami. Dan Tuhan yang terus memberi kami sehat dan kuat setiap hari. Bapa di surga, kami mohon berkati untuk setiap pelayanan kami. Mulai dari Bapak Ibu Gembala, para majelis, koordinator pos, ketua komisi, guru-guru sekolah minggu, dan seluruh pelayan. Kiranya Tuhan yang memberkati dalam seluruh pelayanan yang kami kerjakan. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap kegiatan ibadah. Kiranya Tuhan memberkati agar melalui setiap kegiatan ibadah ini, jemaat Tuhan dapat bertumbuh di dalam kehidupan rohani, dapat makin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan serta setia kepada Tuhan, taat terhadap firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang mengalami sakit, kiranya Engkau menjamah mereka, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan menolong. Demikian juga mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan juga yang buka peluang pekerjaan bagi mereka dan beri mereka pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami, melainkan Tuhan yang terus menopang hidup kami dan Tuhan yang terus menolong kami. Terima kasih Bapa, kiranya di dalam kasih karunia-Mu kami boleh menikmati apa yang menjadi janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi kuat dan taat terhadap perintah Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati juga persembahan yang hendak kami berikan melalui ibadah kami pada malam hari ini, dan kiranya semuanya digunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan di dalam pengembangan pelayanan GKI Ciputat. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Inilah doa kami yang kami naikkan kepada Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memberikan persembahan, dan persembahan silakan dikirim melalui rekening bendahara gereja. Dan kita percaya bahwa ketika kita memberi dengan sukacita, Tuhan juga memperhatikan semuanya itu dan pasti memberkati kita kembali. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih untuk setiap persembahan kita, dan kita hendak mengakhiri ibadah pos kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita untuk berdiri semua. Mari kita berdiri semua. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Demikianlah ibadah pos kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehat, tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan selalu berdoa. Amin.